Halo Tomodachiku semuanya, kembali lagi di channel Tomodachiku. Jadi Tomodachiku semuanya, seperti yang udah aku bilang kemarin, aku mau bikin video mengenai sisi negatif atau sisi gelap lah pokoknya. Pokoknya hal yang nggak baik dari negara Jepang. Eh, jadi ini aku udah merangkum semuanya. Ini tuh aku dari hasil googling, terus nonton YouTube juga, terus aku juga tanya-tanya sama teman-temanku yang orang asing yang tinggal di Jepang ataupun orang Jepang sendiri gitu guys. Jadi ini semata-mata itu bukan pendapat aku atau hasil pemikiran aku sendiri, bukan. Jadi ini juga polling dari teman-temanku gitu. Aku tanyain kira-kira negara Jepang itu menurut kalian tuh hal yang nggak baiknya itu apa gitu kan? Karena suatu negara kan pasti ada sisi negatifnya, ada positifnya kan gitu kan. Oke guys, jadi untuk bikin video kali ini aku pengennya tuh di luar, di taman gitu ya, sambil menikmati suasana di luar gitu biar nggak jenuh guys. Yaudah kita keluar dulu ya. Oke. Yeay. Oke guys, jadi ini aku udah cari tempat yang enak buat ngobrol di luar tapi tetap sepi gitu ya guys. Langsung aja kita ke pokok materinya, yaitu sisi negatif dari negara Jepang. Oh ya, sebentar guys, tapi sebelumnya aku juga mau ngomong di sini ya. Kalau aku bikin vlog ini tuh bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan negara Jepang. Itu sama sekali tidak ada maksud seperti itu ya guys. Yang seperti kalian tahu kan guys, sebaik-baik atau semaju apapun negara itu kan pasti punya sisi negatifnya kan guys. Nah, di sini aku pengen memberitahu kalian gitu loh, bahwa negara Jepang yang mungkin sampai sekarang ini kalian anggap negara yang maju, yang wow gini, ternyata ada beberapa sisi negatifnya gitu loh guys. Dari sini langsung aja masuk ke list yang pertama, list yang paling sangat-sangat sangat krusial mungkin ya guys. Jadi guys, di negara Jepang itu tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi sekali guys. Mungkin ya ini di negara Asia, negara Jepang itu adalah yang pertama tingkat bunuh dirinya itu paling banyak guys. Mungkin ya, mungkin setelah itu mungkin Korea atau Cina mungkin ya. Kalau di Indonesia sendiri kan tingkat bunuh dirinya alhamdulillah nggak tinggi-tinggi banget seperti Jepang kan guys. Nah, kalau di Jepang itu mungkin karena tuntutan pekerjaan, terus lingkungan sosial yang kurang mendukung, yang kurang akrab mungkin ya guys. Jadi seperti hal-hal seperti itu memicu orang untuk gampang melakukan bunuh diri. Terus di Jepang itu pun juga ada hutan, sebenarnya sih hutan lindung biasa ya guys, yang biasa digunakan ya hutan lindung biasa gitu. Tapi di sana itu banyak digunakan orang-orang untuk melakukan bunuh diri ya guys. Nama hutannya itu Aokigahara kalau nggak salah ya. Kalian cari aja mengenai hutan Aokigahara di YouTube atau di Google, banyak sekali guys. Terus apa lagi ya? Oh ya, cara-cara bunuh diri di Jepang yang paling 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 sering ya guys. Yang paling sering dilakukan itu adalah menabrakkan diri di kereta api guys. Jadi mungkin karena mudah sekali kan, di Jepang itu kereta api banyak sekali kan guys. Jadi hal-hal seperti itu pun juga dimanfaatkan orang-orang untuk mengakhiri hidupnya. Makanya dulu aku pernah bikin vlog, kalau nggak salah bikin vlog atau apa lupa, itu keretaku itu aku waktu pulang kerja sebenarnya jam 9.30-an itu keretanya udah datang seharusnya, tapi sampai jam 10 itu kok belum datang-datang. Ternyata keretanya itu mengalami terlambat karena ada orang bunuh diri gitu loh guys. Terus yang kedua yang sering dilakukan orang Jepang untuk bunuh diri itu juga itu adalah menggantung diri ya guys. Ya mungkin di hutan Aokigahara itu yang terkenal itu. Jadi guys, meskipun orang Jepang itu terlihat bahagia, terus periang gitu, ternyata mereka itu hatinya itu rapuh sekali ya guys. Karena mungkin mungkin mereka nggak ada teman untuk mencurahkan hati mereka, curahan hati mereka untuk curhat gitu. Jadi mereka itu gampang sekali melakukan bunuh diri. Mungkin mereka ngajak temennya, yuk kita mau ngopi sebentar, ngobrol gini-gini. Ternyata temennya sibuk, nggak ada waktu ya. Hal-hal seperti itulah mungkin ya guys. Terus mungkin ini juga salah satunya lagi, yaitu karena kepercayaan orang Jepang itu, kepercayaan orang Shinto kebanyakan itu, mereka itu percaya kalau setelah mati mereka tuh akan berinkarnasi lagi gitu loh guys. Jadi mungkin salah satu
cara untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Mungkin banyak masalah gini, mereka bunuh diri, terus mereka nanti dilahirkan lagi menjadi orang yang baru, dan mungkin mereka berpikirnya nggak ada masalah lagi, mungkin seperti itu. Oh ya guys, jadi ini sedikit video tambahan aja. Jadi ini aku baru aja mau tidur, terus aku tiba-tiba kepikiran salah satu penyebab kenapa remaja di Jepang itu bunuh diri, yaitu adalah angka bully di Jepang itu sangat tinggi ya guys. Apalagi dilakukan anak-anak remaja di sekolah gitu. Makanya angka bunuh diri di Jepang itu lumayan tinggi ya guys. Dan dilakukan oleh remaja-remaja yang masih sekolah gitu. Sekarang di list yang kedua, orang Jepang itu kan terkenal banget sopan, baik hati sama orang asing. Tapi sebenarnya ada beberapa saat itu orang Jepang itu sangat diskriminatif sekali sama orang asing guys. Apalagi buat kalian yang belum lancar bahasa Jepangnya gitu. Dulu waktu awal-awal aku tiba di Jepang gitu, terus aku belum terlalu lancar bahasa Jepangnya itu, aku ada tanya, ketemu di supa gitu, di supermarket gitu ya guys, aku tanya gitu, terus karena mungkin bahasa Jepangku kurang lancar atau gimana, mereka tuh kayak kayak enggak gitu, kayak enggak apa ya, terlalu enggaknya itu terlalu kelihatan gitu loh guys. Kalau di Indonesia mungkin kita tanya sama orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang kurang, mungkin mereka masih bisa menjelaskan gini atau gimana pun caranya orang Indonesia itu menjelaskan ke orang asing gitu kan. Kalau mereka itu enggak guys, karena mungkin mereka itu terbatas dalam bahasa Inggris, jadi mereka itu kayaknya seperti diskriminatif gitu loh guys. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin orang-orang itu nggak tahu loh guys. Biasanya terjadi saat kalian itu nggak lancar bahasa Jepangnya gitu loh guys. Kalian bertemu mereka, kalian butuh bantuan atau gimana, terus kalian ngomong dengan bahasa Jepang yang kurang lancar, mereka tuh kayaknya diskriminatif seperti itu. Bahkan mereka kadang-kadang juga sangat cuek loh guys sama orang asing gitu. Pernah ya guys gitu, aku tuh bertemu sama orang di jalan gitu. Waktu itu aku belum terlalu lancar bahasa Jepangnya, terus aku ya coba untuk ngobrol karena ya pengen latih bahasa Jepang kan. Mereka itu kayak belum bisa menerima orang-orang yang seperti itu gitu loh guys, atau mungkin saat itu apesnya aku aja gitu. Nah sekarang di list yang ketiga guys, jadi negara Jepang itu kan terkenal sangat kaya raya kan guys, negara yang sangat maju modern, dimana-mana banyak alat-alat yang canggih gitu kan. Saat pertama kali aku tiba di Jepang pun juga gitu, aku melihat sana sini semuanya alat-alatnya canggih terus mewah gitu kan guys. Di bandaranya juga mewah, transportasinya semuanya tertata rapi. Ternyata guys, asal kalian tahu, ternyata negara Jepang itu lama-lama itu mengalami penurunan ekonomi ya guys. Bahkan aku juga sering bertanya sama orang-orang Jepang gitu, kira-kira apa sih yang kalian takutkan dari negara Jepang gitu. Ternyata mereka itu takut kalau negaranya itu bangkrut ya guys. Karena negara Jepang itu semakin lama semakin sedikit penduduknya guys. Jadi angka kelahiran itu lebih sedikit daripada angka kematian guys. Karena banyak orang yang nggak menikah, otomatis banyak lansia kan. Otomatis generasi mudanya kan sedikit, otomatis yang kerja pun juga sedikit. Negara kan menghasilkan uang kan dari orang-orang yang dari penduduknya guys. Mereka bekerja bayar pajak, terus diolah lagi menjadi apapun itu, jadi transportasi, jadi untuk pokoknya untuk keperluan negara kan gitu. Kalau negaranya nggak ada yang bekerja, nggak ada generasi mudanya, mereka mau dapat uang dari mana kan gitu. Terus aku tuh pernah diajarin sama guruku, grafik penduduk di Jepang itu pun juga sudah nggak sehat guys. Jadi kayak segitiga terbalik gitu, yang tua semakin banyak, yang muda semakin sedikit gitu. Jadi mereka apa ya, berpikiran kalau semakin lama itu negara Jepang bisa aja mengalami kemiskinan atau kebangkrutan seperti itu guys. Dan juga mungkin kalau semua orang asing yang bekerja di Jepang itu nggak ada, otomatis mungkin negara Jepang pun juga akan mengalami kebangkrutan. Aku juga pernah bertemu sama temanku yang orang Jepang, itu dia ngomong gini, apa ya, uang pensiunan zaman dulu sama uang pensiunan zaman sekarang itu berbeda jauh. Jadi kalau zaman dulu itu bisa menerima mungkin sekitar, anggap aja 10 mang ya, 10 juta gitu. Tapi kalau sekarang itu mungkin hanya menerima sekitar 5 juta gitu loh guys. Jadi uang pensiun yang diterima itu semakin sedikit. Karena apa? Karena penduduk
usia lansianya itu terlalu banyak, terus penduduk usia mudanya yang usia produktif itu semakin sedikit gitu. Pak D pun juga pernah ngomong gini sama aku juga nggak terlalu percaya sih. Mungkin sebentar lagi negara Jepang itu akan mengalami bangkrut karena nggak ada lagi usia produktifnya itu berkurang gitu loh. Pak D pun juga sempat ngomong seperti itu. Nah guys, sekarang ke list yang keempat. Ini berkaitan juga dari list yang nomor 3 tadi. Negara Jepang itu sangat bergantung sama tenaga kerja asing ya guys. Karena ya tadi usia produktifnya itu semakin berkurang, otomatis mereka itu membutuhkan orang-orang yang usia produktif dari luar negeri guys. Contohnya dari Indonesia juga, dari India, dari Nepal, dari Filipina, dari Vietnam, atau dari Thailand juga. Jadi mereka banyak mendatangkan pekerja-pekerja asing dari luar negeri untuk bekerja ke Jepang ya, untuk membantu produktivitas mereka gitu guys. Kan mereka tuh banyak pabrik kan di Jepang itu, otomatis mereka membutuhkan tenaga kerja, dan ternyata tenaga kerja di Jepang itu tidak mencukupi. Jadi akhirnya mereka ya mengambil tenaga kerja dari asing yang dibayar dibayar nggak terlalu mahal sih dibandingkan sama orang Jepangnya asli gitu. Oke guys, jadi lanjut ke list yang kelima. Kan mayoritas orang Jepang itu kan tidak memeluk agama ya guys, otomatis mereka pun juga tidak ada peraturan yang terlalu agamis mengenai kehidupan mereka. Jadi ya sedikit bebas gitu loh guys. Terus di Jepang itu mereka suka banget ya, ini mungkin sekitar 8-90% orang Jepang itu suka mabuk-mabukan guys. Karena mereka tidak beragama, jadi minuman beralkohol itu sangat wajar sekali guys. Bahkan mereka tuh sering sekali minum minuman beralkohol kayak osake atau bir atau wine gitu saat jam makan siang. Jadi kalau jam 12 sampai jam 1 itu kan jamnya istirahat untuk makan siang guys. Kadang-kadang mereka itu pun juga gitu, pergi ke restoran minumnya itu minum bir guys, padahal itu siang-siang bolong. Dan itu pun juga dilakukan oleh cowok atau cewek, tapi ada batas minimal usianya guys. Jadi minimal usianya itu ada 18 tahun. Kalau kalian masih SMA gitu, kalian nggak boleh minum alkohol di Jepang gitu. Mau siang mau malam hari mereka bebas minum alkohol karena dijual di mana-mana, di kombini, di swalayan gitu, terus di Juduhan Baiki, di tempat vending mesin gitu guys, itu ada minuman beralkohol juga, dan itu juga dijual bebas. Oke guys, jadi sekarang di list yang nomor 6 alias list yang terakhir. Sebenarnya juga masih banyak tapi aku maunya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Di list yang terakhir ini, negara Jepang itu biaya hidupnya atau tuntutan biaya hidupnya itu sangat tinggi ya guys. Makanya banyak orang Jepang itu rela untuk bekerja lembur untuk memenuhi biaya hidup yang sangat tinggi. Terus ini pun juga salah satu faktor yang mendukung kenapa orang-orang tuh mau bekerja sebagai artis porno atau aktor porno di Jepang ya guys. Karena kerjanya ya kerja dimanapun susah, tapi menghasilkan uangnya itu sangat banyak guys. Jadi sebagai artis porno atau aktor porno, mereka itu dapat gaji yang wow, pokoknya ya banyak banget guys gitu. Apalagi yang sudah terkenal, yang sudah senior, pasti gajinya udah banyak banget. Terus makanya juga anak-anak yang masih muda, mereka itu dari kecil sudah, dari remaja itu sudah mau terjun ke dunia seperti itu. Karena kan masih muda, otomatis mereka masih cantik, masih ganteng, bodinya masih bagus. Jadi sebagai aset mereka untuk bekerja di bidang tersebut guys. Dengan gaji yang lumayan besar, mereka itu bisa hidup dengan kenyamanan seperti itu. Ya meskipun nggak halal ya guys, kalau menurut kita loh ya. Ya udah guys, gitu aja video kali ini. Semoga menghibur, menambahkan wawasan kita. Bagi kalian yang ada mau request video, langsung aja tulis di kolom komentar. Ya udah, mite kurite arigatou gozaimasu. Bye bye.